sekarang, Jawa Tengah bisa disebut sebagai daerah berjuta budaya dan sejarah, di mana terdapat berbagai peninggalannya yang masih ada sampai sekarang. Salah satunya adalah Candi Ceto yang letaknya tak jauh dari Solo, yaitu di Karanganyar. Terletak di atas ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, dari dulu hingga sekarang, Candi Ceto masih sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat pemujaan maupun meditasi. Tak heran ya, karena pada dinding kanan gapura yang dibuat dari bebatuan ini, terdapat inskripsi dengan aksara Jawa kuno yang memiliki arti bahwa fungsi candi ini memang untuk menyucikan diri. Candi Ceto diperkirakan berdiri sejak tahun 1400-an pada akhir kerajaan Majapahit dan merupakan peninggalan umat Hindu terakhir di Jawa. Eksotismenya pun ternyata mampu menarik minat banyak wisatawan, sehingga menjadikannya sebagai salah satu wisata unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di Karanganyar. Selain Candi Ceto, masih banyak peninggalan yang ada di kota Solo yang masih ada dari dulu sampai sekarang. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita lihat sama-sama. Kota Solo sangat lekat dengan kebudayaan Jawa dan tentunya batik menjadi salah satu yang otentik. Mbak, aku mau cari baju batik yang pas buat aku nih, yang casual. Kayak gini, Wah, ini lebih casual, modelnya juga lebih santai kalau dipakai. nah boleh nih. Solo dikenal sebagai salah satu kota penghasil batik terbesar di Indonesia dan gak afdol rasanya kalau ada di kota Solo tapi nggak pakai baju batik. Saya coba dulu ya. Mbak, di mana ruang plastik? Ya, di jalan utama Solo, yakni di Jalan Slamet Riyadi, kita bisa memanjakan mata sekaligus belajar mengenai warisan budaya Indonesia yang sudah mendunia ini. Ini dia, museum yang khusus mengoleksi berbagai model batik. Tidak hanya batik lokal, tapi juga batik dari berbagai negara. Batik-batik yang dikoleksi oleh museum ini adalah batik-batik antik yang didapat dari masa penjajahan Belanda dan Jepang sampai dengan Indonesia merdeka. Sehingga kita bisa sejenak membayangkan berbagai model busana tempo dulu ya. Masing-masing batik ditempatkan pada galeri yang juga dilengkapi dengan keterangan yang memudahkan pengunjung untuk mendapat informasi detail saat sedang melihat-lihat. Tak perlu khawatir kebingungan, karena museum batik yang sudah ada semenjak tahun 1967 ini juga menyediakan pemandu yang akan menjelaskan informasi detail mengenai sejarah dari setiap batik yang ada di sini. Selain melihat-lihat koleksi batik, kita juga bisa belajar membatik di workshop yang ada. Karena masih pemula, biasanya kain untuk membatik yang disediakan berukuran kecil seperti sapu tangan dan sudah memiliki pola. Supaya memudahkan pemirsa. Benar-benar menguji kreativitas dan ketelitian ya. Ternyata nggak gampang ya buat batik. Nah, ini hasil saya pemirsa. Gimana? Abstrak kan? Tapi ingat ya, abstrak adalah seni. Bener kan, Bu? Benar. Ini rumit, unik. Wah. Ini yang paling mahal. Wah, Saya nggak bisa. justru yang rumit, Iya. yang unik ini kalau Yang jual mahal ya. Iya. Makasih loh, Bu, buat penghiburannya. Saya jadi pengen ngebatik terus nih. Pemirsa dulu sekarang, seni dan budaya batik masih tetap dilestarikan di kawasan Solo. Hal ini terbukti dengan masih adanya kampung batik yang tersebar di beberapa kawasan. Sebut saja Kampung Batik Laweyan yang dulunya merupakan tempat berkembangnya Syarikat Dagang Islam. Kampung Laweyan memang sudah menjadi salah satu kampung industri batik di wilayah Solo. Di sini, pengunjung akan disuguhi beragam jenis batik dengan berbagai desain dan pola. Di Kampung Batik Laweyan ini, kita juga bisa melihat secara langsung mulai dari proses pembuatan batik tulis dan batik cetak hingga pengeringan kain batiknya.
Ya, keberadaan batik di kota Solo memang tidak bisa lepas dari pengaruh Kerajaan Majapahit dan Mataram serta pengaruh Islam yang masuk. Bahkan, batik Solo dan Yogyakarta merupakan akar dari berbagai batik di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, mulai dari Banyumas, Tulungagung, hingga Pekalongan. Batik dulunya lebih banyak digunakan oleh kaum ningrat dan bangsawan. Terlebih saat itu, batik telah menjadi simbol kekuasaan. Maka tak heran bila tidak semuanya bisa menggunakan batik sebagai pakaian. Dan lagi, dulu batik lebih banyak digunakan oleh kaum wanita sebagai sebuah hobi dan sarana mempercantik diri dalam berbusana. Namun sekarang, batik kini dapat dinikmati semua kalangan dengan beragam corak, bahkan batik telah mendunia. Deretan artis Hollywood ternama pun dengan bangga menggunakan batik sebagai pakaiannya. Ya, seperti Jessica Alba, Drew Barrymore, Rachel Bilson, serta penyanyi Lenka. Jadi makin bangga ya sama Indonesia. Pemirsa, usai dulu perjumpaan kita dalam episode kali ini ya. Tetap saksikan dulu sekarang, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 pagi hanya di Trans 7.